Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Yang pertama saya ucapkan syukur kepada Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Deskripsi Guru sebagai Profesi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harun Asmara dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam, akan mempresentasikan tentang apa yang dimaksud dengan guru sebagai profesi. Langsung saja dari yang pertama, yaitu pengertian guru sebagai profesi. Pengertian guru sebagai profesi yaitu adalah termasuk profesi tua di dunia. Pekerjaan mengajar telah ditekuni oleh sejak lama. Perkembangan profesi guru sejalan dengan perkembangan di masyarakat. Nah, guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal, atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan yang baik serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Nah, di situ profesi guru pada dasarnya di situ orang yang mempunyai keahlian khusus, mempunyai keahlian yang terdidik, yang terlatih dengan baik untuk memberikan materi-materi untuk menyampaikan ilmunya kepada semua masyarakat. Kemudian prinsip-prinsip guru atau dosen sebagai bidang pekerjaan khusus. 1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Di situ berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di dalam negara, di dalam sekolah, di dalam madrasah atau pendidikan-pendidikan yang lain. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, dan itu mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya sendiri-sendiri. Keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Tidak ketika dia ditugaskan di mana saja harus profesional, harus tanggung jawab, harus mempunyai komitmen yang baik, tidak melanggar aturan-aturan kode etik sebagai seorang guru yang berprofesional. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan profesi kerja. Ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas keprofesionalan. Yang kesembilan, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan pendidik guru.
Selanjutnya, guru dilihat dari beberapa sisi keguruan. Yang pertama, jabatan guru sebagai suatu profesi. Di situ jabatan guru dapat dikatakan sebuah profesi karena menjadi seorang guru dituntut suatu keahlian tertentu, yaitu mengajar, mengelola kelas, merancang pengajaran, dan dari pekerjaan ini seorang dapat memiliki nafkah bagi kehidupan selanjutnya. Yang kedua, profesi sebagai keahlian khusus. Kekhususannya adalah bahwa hakikatnya terjadi dalam suatu bentuk pelayanan manusia atau masyarakat. Jadi itu hakikatnya seorang guru khususnya di dalam suatu bentuk pelayanan itu secara khusus untuk melayani manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan keprofesian ini hendaknya menyadari bahwa ia hidup dari padanya. Itu haknya, ia dan keluarganya harus hidup, tetapi hakikat profesinya menuntut agar bukan nafkah hidup itulah yang menjadi motivasi utamanya, melainkan kesediaannya untuk melayani sesama. Yang ketiga, guru sebagai profesi yang luhur. Di lain pihak, profesi guru juga disebut sebagai profesi yang luhur. Di dalam hal ini perlu disadari bahwa seorang guru dalam melaksanakan profesi dituntut adanya budi luhur dan akhlak yang tinggi. Yang keempat, difasilitasi oleh pemerintah sebagai wujud apresiasi. Untuk mewujudkan guru sebagai profesi, pemerintah khususnya membuat kebijakan dan otoritas pendidikan memiliki tanggung jawab yang berat, yakni berkewajiban memfasilitasi proses dan aktivitas pengembangan keahlian profesi guru melalui kegiatan kepelatihan, workshop, penyebaran informasi, penyuluhan, bimbingan akademik dan karirnya, dan lain-lain. Yang kelima, tidak mudah untuk menjadi seorang profesional. Kalau kita bandingkan dengan profesi guru dengan profesi terhormat lainnya seperti dokter, pengacara, dan akuntan, maka kita akan melihat betapa besarnya perbedaan profesi guru dengan profesional lainnya, yaitu lazim diketahui bahwa menjadi seorang dokter, pengacara, akuntan misalnya membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama. Mereka harus mengikuti berbagai jenis-jenis pendidikan formal, praktek lapangan atau magang dalam waktu tertentu di bidangnya masing-masing. Bahkan di negara-negara maju seperti Jerman dan Amerika, konon untuk mendapat status guru seorang harus magang di lembaga pendidikan minimal 2 tahun. Selanjutnya keenam, yaitu guru yang berkompeten. Guru yang berkompeten di sini sebagai sebuah profesi harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, keprofesionalan, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik itu guru harus menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Selain itu, dituntut menguasai teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, dan teknik penilaian, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampunya. Selanjutnya, yang ketujuh, adanya sertifikasi pendidik. Di situ guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan bersama. Pemerintah memberikan tunjangan profesional sebagai mana dimaksud dalam
pasal 15 ayat 1 pada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan pemberian tunjangan profesional tidak membedakan antara guru yang diangkat pemerintah maupun masyarakat. Yang kedelapan, adanya undang-undang yang mengatur tentang profesi guru. Jadi seorang guru itu harus memiliki kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, profesional sebagaimana dipersyaratkan di dalam undang-undang. Selain itu juga kompetensi tersebut barulah guru dan dosen memiliki sertifikat pendidik. Jadinya seorang guru itu juga diatur dalam undang-undang. Yang kesembilan, peran guru dalam pembelajaran. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru sebagai key person in the classroom, perannya tidak dapat digantikan lagi. Selanjutnya, syarat-syarat atau kriteria jabatan guru menurut NEA atau National Education Association 1948. Jabatan yang melibatkan kegiatan yang pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Disebut jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat didominasi kegiatan intelektual. Selanjutnya, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Itu jabatan yang suatu jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya. Anggota suatu profesi menguasai bidang ilmu yang membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan amatiran yang tidak terdidik dan kompleks tertentu yang ingin mencari keuntungan. Misalnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuka praktek dokter dan sebagainya. Yang selanjutnya, 3 jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Lagi-lagi terdapat perselisihan pendapat mengenai hal ini. Yang membedakan jabatan profesional dengan non-profesional antara lain yaitu dalam penyelesaian pendidikan melalui kurikulum, yaitu ada yang diatur universitas, institut, atau melalui pengalaman praktek dan pemagangan atau campuran pemagangan dan kuliah. Yang keempat, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, jabatan yang menentukan standarnya sendiri. Yang ketujuh, jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas untuk pribadi. Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi. Tidak perlu diragukan lagi kebijakan guru memilih jabatan ini berdasarkan apa yang dianggap baik oleh mereka, yakni mendapat kepuasan rohaniah ketimbang kepuasan ekonomi atau lahiriah. Namun ini tidak berarti bahwa guru harus dibayar lebih rendah, tetapi juga jangan mengharapkan cepat kaya bila memilih jabatan guru. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan lagi bahwa persyaratan ketujuh ini dapat dipenuhi dengan baik. Jadi kita seorang guru, yaitu sebagai pelayanan sosial,
terkadang di dalam kita mengajarkan ilmu itu sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Terkadang nggak usah dibayar pun saya mau mengajar. Terkadang di dalam seorang guru terdapat jiwa yang seperti itu. Bahkan seorang guru yang tidak mengatakan yaitu fakta secara materi sudah banyak pengalaman-pengalaman juga, sudah penelitian sebagainya, tetapi dalam praktek ketika kita menjadi seorang guru sudah sarjana, kemudian kita terjun kepada masyarakat, ke sekolah-sekolah dan menjadi seorang guru atau disebut biasanya WB. Di situ terkadang bayarannya, imbalannya dari seorang guru itu sebesar 500 ke bawah lah. Nah, disitulah perbedaannya. Di situ jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jadi seorang guru di situ selalu mengajarkan ilmunya untuk kepentingan masyarakat. Bila mana di situ supaya pintar, supaya mempunyai pengetahuan yang banyak. Bahkan jika bayaran belum dibayar, bahkan tombok untuk jajan pun tombok untuk sebagainya. 8. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Semua profesi yang dikenal mempunyai organisasi profesional yang kuat untuk dapat mewadahi tujuan bersama dan melindungi anggotanya. Nah, itulah makalah dari saya. Jadi seorang guru yaitu seorang yang mulia, ilmunya dipakai semua orang. Seorang guru memberikan ilmu kepada orang lain, kemudian orang lain itu juga memberikan kepada orang lain. Amalan itu akan terus menerus dipakai, akan terus menerus diberikan pahala oleh Allah. Amin. Sekian dan terima kasih dari saya. Apabila saya banyak salahnya dalam menyampaikan makalah ini, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat, Bu.